Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ini adalah suasana yang cukup mengesankan. Sepertinya, orang ini benar-benar bisa memainkan beberapa trik. Melihat kekuatan kuat yang dihasilkan Chu Feng, banyak orang menatap dengan mata dingin, dan berbicara hanya untuk mengejek. Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Chu Feng adalah asli, dan malahan sebaliknya, mereka merasa Chu Feng akan memperindah dengan kekalahan sebelumnya. Orang tidak bisa lepas dari bencana yang mereka buat sendiri, dan dia benar-benar bersiap untuk mempermalukan keluarga Li. Gumam Yue Lao. Yue Lao yang terluka parah oleh Pak Tua Gu, dia tanpa daya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah secara pribadi mengalami kekuatannya, dia cukup yakin dengan kekalahan Chu Feng. Mendengus. Tapi di saat semua orang merasa bahwa Chu Feng memasang kekuatan palsu, mereka melihat dia tiba-tiba menggabungkan tangannya yang buram. Di depannya, selusin vortex segera muncul. Mereka berputar dengan cepat, dan seperti pintu bundar, mereka berdiri di udara. Ketika vortex itu berputar, cahaya berwarna ungu muncul dari mereka, dan itu bersamaan dengan simbol menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cahaya berwarna ungu terjalin dengan simbol, mereka segera membentuk pola yang aneh dan cerah. Pada akhirnya, selusin pusaran berubah menjadi formasi spiritual berwarna ungu. Oh surga, itu adalah, seru orang-orang dengan kaget. Ketika semua orang melihat itu, semua ekspresi mereka langsung berubah. Mereka segera tercengang, dan mata mereka yang berkilauan itu penuh dengan keheranan. Mereka semua adalah orang yang sangat luar biasa, sehingga mereka semua bisa tahu, apa yang diciptakan Chu Feng ini adalah formasi spiritual berwarna ungu. Bahkan selain itu adalah selusin formasi spiritual berwarna ungu. Chu Feng adalah orang hanya berada di tingkat ke-8 dari ranah surga, dia benar-benar memahami kekuatan formasi spiritual berwarna ungu juga. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia juga spiritualis dunia jubah ungu? Pada saat itu, banyak orang yang sebelumnya tidak menyukai Chu Feng, itu terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Karena mereka benar-benar tidak berani percaya bahwa Chu Feng juga seorang spiritualis dunia berjubah ungu. Tuan penolong Wu Qing sebenarnya dia juga, seru Li Chan dengan tak percaya. Tapi pada kenyataannya, tidak hanya mereka yang menunggu Chu Feng dipermalukan menjadi tertegun. Bahkan Li Chan, kepala keluarga Li, dan kerumunan keluarga Ma, mereka semua sama bingungnya. Jika seseorang mengatakan bahwa seseorang yang memperoleh kekuatan formasi spiritual berwarna ungu di tingkat ke-9 dari ranah surga adalah seorang jenius, maka seseorang yang mendapatkan kekuatan seperti itu di tingkat ke-8 dari ranah surga, maka dia adalah seorang jenius dari para jenius. Itu memang formasi spiritual berwarna ungu, itu tidak salah lagi. Tetapi yang lebih penting bagi spiritualis dunia adalah kontrol formasi spiritual itu sendiri, dan bukan hanya keberanian palsu. Bisakah kamu mengendalikan selusin formasi spiritual yang kamu buka secara bersamaan itu? Tanya Pak Tua Gu. Pak Tua Gu yang juga seorang spiritualis dunia jubah ungu, dia juga sudah mengkonfirmasi identitas Chu Feng. Namun sayangnya, dia merasa bahwa Chu Feng tidak mahir dalam mengontrol kekuatan formasi spiritual berwarna ungu. Dan bahkan lebih parahnya lagi, dia tidak percaya kalau Chu Feng bisa berhasil meletakkan selusin formasi spiritual. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan formasi spiritual berwarna ungu, dan ketika dia dengan terampil memahami kekuatan formasi spiritual berwarna ungu, waktu yang dia habiskan untuk melakukan kedua hal itu sangatlah banyak, dan dia juga telah bekerja sangat keras. Mengaum. Tetapi pada saat itu, dari dalam belasan formasi spiritual berwarna ungu tersebut, raungan yang memekakkan telinga terdengar secara bersamaan. Suara itu bahkan lebih mengerikan daripada raungan raksasa yang dibentuk oleh Pak Tua Gu sebelumnya. Mengaum. Namun ketanyaannya, raungan itu hanyalah awalan saja.
Dalam raungan yang tak berujung itu, selusin sosok yang besar dan kokoh, mereka melangkah keluar dari formasi spiritual secara bertahap. Melihat kejadian itu, semua orang benar-benar kagum dengan itu. Tidak ada satupun dari sosok-sosok itu yang lebih kecil daripada yang dibentuk oleh Pak Tuagu, dan jika melihat mereka dari segi kekuatan, maka masing-masing dari mereka telah melampaui binatang raksasa yang dibuat oleh Pak Tuagu. Itu dikarenakan mereka tidak hanya memiliki tubuh yang besar saja, tapi pada tubuh semi-transparan mereka, bahkan ada lapisan baju besi yang mendominasi. Dengan baju besi di tubuh mereka, dan kapak besar di tangan mereka, penampilan luar mereka yang mengesankan, itu membuat sulit bagi siapapun untuk menentukan apakah mereka raksasa ataukah binatang buas. Tetapi sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah, bahwa mereka adalah pejuang besar yang nyaris tak terkalahkan. Mengaum. Saat semua orang tenggelam karena kaget, itu terdengar lagi raungan yang memekakkan telinga. Selusin monster besar seperti yang diperintahkan oleh Chu Feng, mereka semua berjalan maju, dan kemudian berlari cepat ke arah Pak Tuagu. Boom boom boom. Saat mereka berlari dengan gila, mereka terus membuat ledakan seperti guntur. Mereka tidak hanya menciptakan debu yang bergolak, mereka bahkan mengguncang gunung dan tanah. Selain itu, kecepatan mereka juga sangat cepat, dan mereka tiba di depan Pak Tuagu setelah hanya sekali kedipan mata. Mengaum. Bang! Pada saat itu, binatang besar yang dibentuk oleh Pak Tuagu memiliki niat untuk melindungi Pak Tuagu. Tetapi dalam sekejap saja binatang itu hancur berkeping-keping, itu disebabkan oleh serangan dari selusin monster yang dibentuk oleh Chu Feng. Pada akhirnya, binatang buas itu berubah menjadi kekuatan formasi spiritual berwarna ungu, yang kemudian tersebar mengambang di udara. Binatang buas besar yang menurut Pak Tuagu tak terkalahkan, itu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun di depan para raksasa Chu Feng. Sialan, jangan meremehkan aku, teriak Pak Tuagu. Ketika binatang besar itu dicabik-cabik, kulit Pak Tuagu segera memucat, tetapi dia tidak takut. Justru sebaliknya, dia melolong ke langit dengan haus darah yang kuat. Dia melapisi telapak tangannya, dan melemparkan segel tangan yang sangat istimewa. Ketika segel tangan itu selesai, bumi di bawah kakinya juga bergetar keras. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, dan pada akhirnya, bumi mulai hancur dan naik ke udara. Kekuatan mengerikan ini, mungkinkah dia ingin menuangkan semua yang dia miliki, dan mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? Ucap Yue Lao. Melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh Pak Tuagu, Yue Lao tidak dapat untuk tidak menghirup udara dingin. Dia juga seorang spiritualis dunia, dan dia tampaknya sudah memiliki firasat itu. Meraung. Memang benar, ketika kekuatan di tubuh Pak Tuagu terakumulasi sampai taraf tertentu, secara tiba-tiba saja ia meraung ke langit. Kemudian, kekuatan formasi spiritual berwarna ungu yang tak terbatasnya seperti gunung berapi meletus, dan mulai meledak keluar dari tubuhnya. Kekuatan formasi spiritual berwarna ungu itu naik ke langit, dan kekuatan itu juga sangat besar. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah, kekuatan tak terbatas itu mulai berkumpul bersama, lalu membentuk ular besar yang menyentuh langit. Ular besar itu panjangnya lebih dari 200 meter. Ada gigi tajam di mulutnya, dan matanya bersinar dengan warna merah. Tidak hanya ular itu seperti hidup, tapi kekuatannya bahkan sangat kuat. Bahkan hanya dengan gerakan yang dia lakukan di langit, itu memunculkan angin kencang seperti badai. Suara mendesing. Bum 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 bum. Tiba-tiba saja, ekor ular dari formasi spiritual besar itu bergerak, dan ekornya seperti cambuk yang melesat ke bawah. Hanya dalam sekejap, ekornya itu benar-benar telah menghancurkan selusin monster besar milik Chu Feng. Kekuatan ular itu benar kuat, dan bahkan tak terbendung. Mendengus. Namun untungnya, Chu Feng tidak takut sedikit pun, itu bisa dilihat saat dia menghadapi ular dari formasi spiritual yang mengerikan itu. Dia mendengus dengan dingin, lalu membuka tangan kanannya. Segera, tangan kirinya kemudian dengan cepat menggambar simbol di telapak tangan kanannya. Setelah menggambar simbol, Chu Feng mengangkat tangan kanannya sedikit.
Pada saat itu, cahaya ungu berputar di telapak tangannya. Simbol itu dengan cepat berubah, dan menjadi pola yang tak terhitung jumlahnya, yang dikelilingi oleh cahaya ungu. Mereka tampak seperti ular kecil, itu ketika mereka memanjat lengan Chu Feng dari telapak tangannya. Dan hampir dalam sekejap, mereka menutupi keseluruhan lengan kanan Chu Feng. Pada saat itu juga di lengan kanan Chu Feng, pola yang dikelilingi oleh cahaya ungu tampak menindas, dan juga tampak menakutkan. Tapi itu baru permulaan saja. Chu Feng sedikit melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan formasi spiritual yang dihancurkan oleh ular besar itu benar-benar mulai berkumpul bersama, dan kemudian menjadi tangan besar, bahkan ukurannya sedikit lebih besar daripada ular besar itu. Tangan besar itu berwarna ungu, dan panjangnya beberapa ratus meter. Penampilannya yang menyeramkan, itu hanya mirip dengan telapak tangan iblis. Tapi tangan itu tidak banyak. Namun yang lebih pentingnya lagi, di setiap pori-pori dari telapak tangannya itu, bilah tajam yang mirip dengan gigi gergaji memanjang keluar. Dengan pandangan sekilas, itu membuat orang bergidik ketakutan, dan itu membuat tulang punggung mereka menjadi merinding. Sepertinya aku telah meremehkanmu, tapi sayangnya, serangan penuhku mungkin tidak akan kalah dari milikmu, ucap Pak Tua Gu. Melihat serangan Chu Feng, Pak Tua Gu juga menyadari situasi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, dia juga tidak mau mundur. Justru sebaliknya, segel di tangannya berubah lagi. Ular formasi spiritual besar itu menari-nari di udara, lalu membuka mulutnya yang mengerikan yang dipenuhi dengan taring, dan kemudian terbang dengan cepat ke arah Chu Feng. Dia tahu bahwa ular formasi spiritual besarnya ini, itu tidak akan mampu mengalahkan tangan besar milik Chu Feng yang menakutkan. Jadi, dia bahkan tidak berencana untuk mengadu kekuatannya dengan kekuatan Chu Feng. Dia ingin memasukkan semuanya ke dalam satu hal, yaitu untuk menyerang Chu Feng dengan kecepatan ular formasi spiritual yang besar ini. Sangat naif, ucap Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng dengan ringan tertawa atas tindakan Pak Tua Gu ini. Sinar di lengannya terpancar keluar, kemudian bergetar pelan, lalu dengan sebuah ledakan, tangan besar yang ada di langit meledak dan menghilang. Apa yang terjadi? Mungkin formasi yang dibuat Wu Qing terlalu kuat, lalu dia tidak bisa mengendalikannya, hingga menjadi hancur. Seru orang-orang. Melihat hilangnya tangan besar di langit, orang-orang merasa ada kesalahan dalam kontrol Chu Feng, dan itu mengarah pada penghancuran formasi. Setelah semua, ada terlalu banyak kekuatan formasi spiritual yang terkandung di tangan besar tersebut, dan itu memang bukan sesuatu yang normal, yang bisa dikendalikan oleh seseorang. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Yang lebih tua adalah yang lebih licik. Wu Qing itu akan dikalahkan, ucap orang-orang. Pada saat tangan besar itu menghilang, ular formasi spiritual yang dibentuk oleh Pak Tua Gu, itu sudah berjarak 1000 meter dari Chu Feng. Ular itu hampir seketika akan bertabrakan dengan Chu Feng, dan bahkan akan memakannya. Bas-bas. Tapi di saat semua orang merasa kalau Chu Feng tidak diragukan lagi akan dikalahkan, dia dengan dingin hanya tersenyum. Lalu, telapak tangannya dengan ringan bergetar lagi. Ruang di depannya segera berubah, dan ketika semua orang sadar, tangan besar yang mengerikan itu benar-benar muncul di depan Chu Feng, dan menghentikan laju dari ular besar itu. Ternyata tangan besar itu tidak lenyap, dan juga tidaklah pecah. Sepertinya, yang barusan itu hanya ilusi yang dibuat oleh Chu Feng. Tangan besar itu sebenarnya bisa dikontrol dengan baik, ucap orang-orang. Meraung, Pak Tua Gu tentu saja bukan karakter yang sederhana. Melihat kemunculan kembali tangan besar itu, dia tidak terlalu panik. Wajahnya agak sedikit murung, dan kemudian dengan pikirannya, ia segera mengendalikan ular besar itu, yang bertujuan untuk melingkari tangan besar itu untuk menyerang Chu Feng lagi. Ledakan, bang. Namun sayangnya, Chu Feng tidak memberikan kesempatan itu padanya. Tangan kanannya mengepal tiba-tiba, dan tangan formasi spiritual yang besar itu ikut mengepal juga dengan tekanan yang kuat. Selain itu, tangan besar itu juga menangkap ular besar tersebut. Kecepatan tangan itu benar-benar cepat, dan bahkan jauh lebih cepat daripada ular besar itu.
Dengan ledakan, bang, ular formasi spiritual besar yang diciptakan Pak Tua Gu hancur oleh tangan besar Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Aku benar-benar dikalahkan oleh anak nakal seperti dia. Aku benar-benar, cerot, ucap Pak Tua Gu sambil memuntahkan darah segar. Melihat ularnya hancur berkeping-keping, Pak Tua Gu dengan pahit melolong ke langit. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, mulutnya seketika melebar, dan seteguk darah menyembur keluar. Apalagi kali ini, wajahnya tidak hanya pucat. Keningnya dipenuhi keringat, dan bahkan kulit di tubuhnya tampak seperti sedang menyusut. Dalam sekejap, dia yang sebelumnya terlihat seperti berusia puluhan tahun, dan sekarang seperti orang yang akan menua sampai mati. Dari situ saja bisa dilihat, berapa banyak spiritual yang dia masukkan ke dalam formasi spiritual ularnya yang baru saja dia bentuk. Tapi saat melihat kembali ke arah Chu Feng, wajahnya saat ini kemerahan, dan dengan sangat santainya dia melarutkan tangan besar itu. Tampaknya, dia benar-benar tidak terpengaruh sama sekali. Ini sudah jelas, serangan tadi bukanlah langkah pembunuhan terkuatnya. Bagaimana mungkin? Ini, Wu Qing ini sebenarnya sangat kuat. Di mana keluarga Li mendapatkan spiritualis dunia seperti itu? Dia benar-benar masih muda, dan dia juga memiliki potensi. Ucap orang-orang. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki wajah yang penuh kejutan. Mereka benar-benar diyakinkan oleh kekuatan Chu Feng. Terutama untuk orang-orang yang memandang rendah Chu Feng, dan berharap dia akan mengacaukannya. Tapi pada saat itu, wajah mereka terlihat sangat malu. Karena saat ini, mata mereka benar-benar keliru. Tidak hanya Chu Feng bukan hanya orang biasa, ia bahkan seorang jenius yang luar biasa. Hahaha, temanku Wu Qing, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah ungu. Dan kamu bahkan begitu terampil dengan teknik formasi spiritual. Teknik tadi benar-benar memperluas cakrawala kita. Kepala keluarga Li dengan gembira tertawa keras. Kali ini, dia bahkan lebih sangat bahagia. Ini sudah jelas, itu adalah senyum yang datang dari hatinya. Setelah Chu Feng berjalan mendekatinya, dia bahkan memuji tanpa terkendali. Adapun dengan kepala keluarga Ma Yukun, sudut mulutnya mulai berkedut-kedut. Terutama ketika dia melihat spiritualis dunia jubah ungu, yang telah menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk mengundangnya, kini benar-benar tidak berguna. Amarahnya segera meluap, dan haus darahnya mulai mengamuk. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain untuk menekan kemarahannya, dan juga menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia memasang ekspresi sangat lega dan terkejut, dan berjalan mendekati kepala keluarga Li dan Chu Feng. Saudaraku, apakah orang ini yang bernama Wu Qing, yang telah kamu katakan sebelumnya? Memang benar, dia sama sekali tidak sederhana, ucap kepala keluarga Ma. Kepala keluarga Ma pertama-tama menatap kepala keluarga Li, itu sebelum menyerahkan kotak batu di tangannya kepada Chu Feng, dan berkata, "Teman aku, tanggung jawab berat membuka tempat ini ada di pundak kamu. Jangan mengecewakan kami," ucap kepala keluarga Ma. Wu Qing, keluarga Li aku dan keluarga Ma telah menunggu 500 tahun untuk hari ini. Dan sekarang, semuanya tergantung pada kamu, tambah kepala keluarga Li. Pada saat yang sama, kepala keluarga Li juga memberikan kotak batu kepada Chu Feng. "Oh, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan semua orang." Chu Feng dengan ringan tersenyum dan menerima 2 kotak batu. Memegang kotak batu itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa ada formasi khusus yang melindungi casing batu tersebut. Formasi itu sangat kuat, dan bisa dikatakan bahwa metode yang Chu Feng pahami, ini tidak bisa membuka casing batu. Tapi sayangnya, itu bukanlah masalah bagi Chu Feng. Karena dia dengan sangat cermat, itu segera melihat cara untuk membuka casing batu tersebut. Selain itu, hanya ada satu metode untuk melakukannya. Itu bukan untuk menggunakan kekuatan spiritualis dunia kepada membukanya, tetapi melainkan untuk menggabungkan 2 kotak batu itu. Memang benar, setelah Chu Feng menyatukan 2 kotak batu tersebut, dan 2 benturan pun segera terdengar.
Kedua casing batu itu kemudian dibuka, tetapi itu berbeda dari apa yang ia harapkan. Di dalam kotak batu itu, dua kunci formasi spiritual yang normal tidak ada di dalamnya. Karena sebenarnya, itu hanya ada dua benda bercahaya. Berdesir, berdesir. Setelah dua objek cahaya itu muncul, mereka dengan cepat naik ke langit, lalu terbang lagi. Kecepatan mereka cukup cepat, dan ketika orang-orang sadar, kedua benda itu mulai dengan cepat mengelilingi kerumunan, dan seolah-olah mencari sesuatu. "Cepat tangkap!" teriak orang-orang. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari keluarga Li, ataupun orang-orang dari keluarga Ma, mereka semua selalu bersemangat. Beberapa orang bahkan berpikir, bahwa kedua benda cahaya itu adalah harta karun dan ingin menangkapnya. Bahkan kepala keluarga Li dan kepala keluarga Ma, keduanya membuat langkah mereka bersama-sama. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena dua objek cahaya itu terlalu cepat. Bahkan dua orang di ranah dewa bela diri saja, itu tidak bisa menangkap mereka. Akan tetapi, itu tidak bisa membuat mereka panik. Wush wush. Namun sayangnya, di saat semua orang menyatakan ketidakberdayaannya satu demi satu, dua objek cahaya itu menjadi dua cahaya lurus seperti pensil, dan langsung masuk ke otak Chu Feng. Meraung. Pada saat itu, Chu Feng hanya merasakan sakit yang menusuk di otaknya. Arus udara yang panas menyebar dari kepalanya, lalu memenuhi seluruh tubuhnya. Ketika dia menahan arus udara yang panas dan membuka matanya, bahkan jika itu adalah dia, matanya tidak bisa menahan rasa sakit, dan wajahnya yang tenang tidak bisa untuk tidak berubah secara tiba-tiba. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.